Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan ilmu ya teman-teman. Oke, di depan saya ada sebuah mesin TV Samsung Slim 21 inch ya teman-teman. Saya akan jelaskan ya. Di sini ada kasus ya teman-teman, Samsung Slim 21 inch di mana transistor horizontalnya sering rusak dan gambar melebar ya teman-teman. Oke, saya akan jelaskan untuk kasus yang pertama. Untuk yang Samsung Slim 21 in dengan chassisnya bisa dilihat ya. Di sini chassisnya ada di sini teman-teman, di sini KSCB ya. KSCB di sini udah nggak kelihatan ya. Di sini ada di samping sini ya teman-teman. Ya bentuk PCB-nya seperti ini ya mesinnya. Oke. Kasus yang pertama, Samsung Slim ini transistor horizontalnya sering rusak ya teman-teman. Oke. Solusinya yang pertama ya, untuk menghadapi kasus seperti ini, maka yang perlu diperiksa bagi teman-teman adalah periksa semua kapasitor milarnya di sekitar flyback ya teman-teman. Mana saja saya akan tunjukkan ya, di mana kapasitor milar itu. Nah, kapasitor milar itu ya yang di sekitar flyback, ini flyback. Nah, ini kapasitor milar, kapasitor milar, kapasitor milar ya. Jadi cek semua kapasitor milarnya ya. Bisa jadi ada kapasitasnya yang sudah berubah ya teman-teman, atau turun ya teman-teman. Oke. Selanjutnya periksa juga jika transistor horizontalnya teman-teman sering rusak ya. Periksa juga nilai kapasitor di elko C402. Sini letaknya elko-nya nih, sebentar di sini. Ya. C402. Kalau di PCB elko-nya yang ini teman-teman, di atas ya. Nah, di sini yang kecil sini. Ini dia yang dekat dengan trafo driver horizontal ya teman-teman. Di situ cek ya bagi teman-teman, jika ketika teman-teman memperbaiki TV Samsung 21 in Slim ya, tapi elko-nya tapi transistornya panas ya, itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di elko tersebut ya teman-teman. Jika nilainya kering, akan menyebabkan transistor horizontalnya panas karena underdrive ya teman-teman. Ini transistor horizontal ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa menangani sudah tahu ya, ini horizontalnya. Nah, ini trafo drivernya. Nah, cek bagian elko yang tadi ya, yang kecil tadi ya, C402 sini. Lalu apalagi yang kita akan cek ya. Selanjutnya kita cek dioda D403. Mana D403? Ini dia. D403 ya. Dan jalur sambungannya ya, teman-teman. Karena saat start ya, teman-teman, TV ini VCC horizontal drivernya disuplai 12 volt ya, teman-teman. Jadi di trafo switching ini ada keluaran ini B+ ya. Mungkin nggak terlalu jelas ya teman-teman. Ntar saya zoom.
Nah, di sini ada 12 volt ya. Ada 12 volt yang menuju ke, kalau diurut itu ke supply VCC driver horizontal ya teman-teman di sini. Jadi ketika awal mula start ya, ketika awal mula start itu VCC horizontal drivernya disuplai 12 voltnya lewat D02 ya, D402 sorry, D402 itu di sini diodanya sini. Nah ini nyambung ke tadi ya, yang keluaran dari trafo switching sini D402 ya, teman-teman cari di PCB-nya. Tetapi ketika dia pesawat mulai hidup ya, jadi suplainya diganti melalui D403. Jadi melalui D403 di D403 di sini ya teman-teman. D403 dengan VCC tegangannya 17 voltanya 17,5. Jadi ketika hidup ganti yang supply ini dari sini ya teman-teman. Kalau diurut ya dari D402 ini ya akan menyambung ke VCC driver horizontal yang ini ya teman-teman. Nah nanti ketika dia mulai pesawat hidup, gantian disuplainya melalui D403. Yang pertama disuplainya dengan tegangan 12 volt ketika start ya, dan ketika pesawat sudah hidup diganti disuplai dengan D403 ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya yang apa sih yang saya jelaskan. Jadi ketika horizontalnya tetap mendapat suplai 12 volt ya, tetapi seharusnya kan ketika hidup D403 ini mensuplai 17,5, tapi ketika jalur ini atau dioda ini ada masalah, jadi suplainya hanya terus menerus 12 volt ya. Nah, dari D402 ini itu akan menyebabkan transistor horizontalnya akan panas ya teman-teman, karena sama underdrive juga ya teman-teman. Nah itu kasusnya ya teman-teman. Jika teman-teman menemukan di mana transistor horizontal di Samsung Slim 21 in ini ketika hidup panas atau cepat rusak ya teman-teman, itu teman-teman yang harus cek ya. Nah jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan ada yang bermasalah ya teman-teman, itu problem disebabkan pengganti transistor horizontal yang belum benar ya. Ada juga teman-teman ya, karena tipenya kurang besar mungkin ya teman-teman, atau tidak ori ya transistor horizontalnya, jadi cepat panas ya. Bisa juga teman-teman, kalau saya itu biasanya ya, kalau ada kasus kayak gini transistor horizontalnya panas, itu setelah kita cek semua ya teman-teman, normal tapi panas ya, itu setelah kita pergantian transistor horizontalnya dengan yang tidak ori ataupun beda ya teman-teman. Nah, kita ganti saja ya dengan cari kode transistornya BU2520D ya, X cabutan TV monitor. Itu menurut saya sih handal ya teman-teman untuk mengganti model Slim 21 ya, agar lebih safe ya transistornya. Dan jangan lupa tambahin pendingin aja ya teman-teman, kan yang aslinya tidak pakai pendingin ya. Nih saya akan tunjukkan ya. Nah, ini nih ya teman-teman, transistor horizontalnya ini kan tanpa pendingin ya teman-teman, jadi sangat riskan. Jadi nanti teman-teman kalau perbaikan ya ditambahin heatsink ya. Ini tipenya TT2206, mungkin nggak terlihat ya,
TT2206. Ini masih bawaannya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menemukan horizontalnya rusak, ganti dengan tipe yang saya rekomendasikan. Oke teman-teman, semoga video ini membawa manfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, terus dukung dengan cara subscribe ya teman-teman, agar subscribe teman-teman bisa bermanfaat dan akan mengupload video terbaru update-nya ya teman-teman dari saya. Oke, sekian dahulu tutorial dari Info Gadget. Jika ada kekurangan mohon dimaaf ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.